Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Gus Muhammad Rikza Amik LCMA selaku narasumber ngaji online malam kali ini, yang kami hormati peserta ngaji online malam kali ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam acara ngaji online Kitab Ukudul Jen yang bertema peran wanita dalam berumah tangga dari sudut pandang syariat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutup. Langsung saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, materi. Materi ngaji online yang akan disampaikan oleh Gus Muhammad Rikza Amik LCMA. Berikut ini saya bacakan kurikulum vitae dari pemateri kita. Nama Gus Muhammad Rikza Amik LCMA. Tempat tanggal lahir Temanggung 17 April 1995. Alamat Pondok Pesantren Kiai Parak Sani Bambu Runcing, Desa Gajoho, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Riwayat pendidikan MI Al-Ma'arif Parakan Kauman Temanggung. Pondok Bahrul Ulum Jombang, MTSN Tambak Beras Jombang, Pondok Pesantren Lirboyo. S1 Kampus Darul Mi'raj, jurusan Usul Fikih Maroko. S2 Kampus Kaukib Ad-Dawuli, jurusan Fikih Kontemporer Mazhab Maliki Maroko. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Rikza Amik, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Hamdulillah habibina wa syafa'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan semua teman-teman mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, khususnya untuk teman-teman KKN, ya saya doakan itu nikah di waktu yang tepat. Allahumma amin. Amin.
pada zaman sekarang nikah dibatasi dengan waktu, sudah berbeda-beda masa dengan masa-masa yang sebelum-sebelumnya. Maka dari itu di dalam syariat Islam tidak ada secara soreh, secara jelas dalil yang menyebutkan bahwa nikah harus di umur sekian. Tidak ada. Ya. Yang intinya nikah itu ketika sudah pas. Nah, yang tahu pasnya kapan? Ya, jenengan sedan dan kalian semua yang akan melakukannya. Makanya di dalam nikah itu ada dalil ayat Al-Quran menyebutkan fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Di dalam lafaz fangkih tertera perintah kita disuruh untuk melakukan nikah. Tapi kapan waktu nih? Maqobalakum, ketika kamu semua sudah menemukan pasangan yang pas, yang sampean pingini. Ya. Jadi di situ tidak ada kata-kata waktu sampean harus nikahnya pas kapan, atau ketika lulus kuliah harus langsung nikah, lulus S1 harus langsung nikah. Tidak ada. Jadi ini kata-katanya itu ketika teman-teman semua sudah menemukan seseorang yang diingini. Jadi ini di dalam tafsir Toba, sebelum saya masuk di dalam pokok pembahasan ya masalah peran wanita, saya ingin menjelaskan masalah pernikahan sedikit dulu. Jadi di dalam masalah ayat Toba lakum itu banyak versi ulama yang menafsiri lafaz Toba. Lafaz Toba di sini kebanyakan dari ulama memaknai dengan kata-kata yang bagus. Nek lanang ya bagus, nek wedok ya ayu. Ya dong, ngoten toh. Lah, tapi ini kan seakan-akan mendiskriminasi bagi orang-orang yang istilahnya ya di bawah SNI lah, apa piye lah. Ya. Lah, itu berangkat dari situ sebagian ulama memaknainya dengan makna yang lain. Jadi toba walaupun kata dasar dari bahasa Arab itu bermakna bagus atau cantik, tapi oleh para ulama mufassirin dimaknai dengan kata-kata yang kalian ingini. Jadi nikahilah ketika kalian menemukan orang yang kalian ingini. Sing pas. Sing pas buat sifat sampean, yang pas buat lingkungan sampean, yang pas buat keluarga sampean. Karena menikah itu bukan antar individu. Tok nggih. Karena nikah itu ya menikahkan keluarga, ya nikah dengan lingkungannya dan lain macam sebagainya. Nah, itu sedikit istilahnya muqaddimah dalam bab pernikahan. Sengaja saya memilih tema peran istri dalam rumah tangga dari sudut pandang syariat, ya. Ya satu karena saya sendiri insya Allah ya pada tanggal 20 November akan mengadakan resepsi. Jadi nih monggo bagi teman-teman mahasiswa kalau menghadiri marhaban bikum ya kalau menghadiri. Nah, maka dari itu karena saya ingin mengadakan resepsi itu, berarti kan istilahnya saya ingin atau akan masuk ke jenjang pernikahan. Di dalam ilmu Islam ya, di dalam ilmu Islam sampean kalau mendengar istilahnya hadis-hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Terjemahnya sebenarnya yang dikehendaki dari hadis tersebut itu tidak cuma berhenti di situ. Di dalam hadis tersebut itu masih harus ditafsir, masih harus diperinci ilmu-ilmu apa yang wajib untuk dicari, yang wajib untuk dipelajari. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya, thalabul ilmi di dalam hadis tersebut, yang dimaksud ilmu di dalam hadis tersebut yaitu ilmul hal atau ilmu tentang apa yang akan kita hadapi sekarang atau yang paling dekat ini. Berhubung saya mau masuki ke jenjang pernikahan, ya akhirnya ya saya mempelajari detail tentang masalah pernikahan. Apa hak-haknya
zaujah, kewajibannya zaujah, apa hak-haknya zauj atau suami, dan kewajiban-kewajibannya suami. Nah, karena saya ingin melakukan pernikahan, maka saya mengkaji ulang semua yang saya pelajari di pesantren, di kampus tentang apa yang berhubungan dengan bab pernikahan. Nah, kebetulan tema yang saya angkat pada malam hari ini ya, dan sudah disetujui oleh teman-teman semua pihak panitia, yaitu peran istri di dalam berumah tangga dari sudut pandang syariat, yang mana mengambil dari kitab Uqudul Lujen. Sebelum saya memasuki ke inti pembahasan, kita perlu mengetahui dulu siapa pengarang kitab Uqudul Lujen, apa saja yang terkandung di dalam kitab Uqudul Lujen, supaya kita punya gambaran lah tentang kitab Uqudul Lujen. Jadi kitab Uqudul Lujen ini merupakan sebuah kitab yang dikaji di banyak pesantren Indonesia. Jadi ini rata-rata pesantren Indonesia itu pasti ya, ora kena ora, cara bahasa Jawa ini, ora kena ora sudah mengkaji kitab Uqudul Lujen. Kenapa ya? Karena di dalam kitab Uqudul Lujen di sini itu merupakan kitab yang berkonsen pada hubungan suami istri, baik itu secara kewajiban, hak, dan lain macam sebagainya. Sebenarnya hubungan antara suami istri di sini itu sudah dikandung juga di dalam kitab-kitab fikih lainnya. Ya, contohnya kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, atau Fathul Wahab, Mahali dan lainnya itu sudah menjelaskan tentang hubungan suami istri. Cuman Uqudul Lujen di sini itu merupakan kitab yang berkonsen khusus dalam menjelaskan hubungan suami istri secara detail. Ya. Tapi Uqudul Lujen di sini sejujurnya mendapatkan banyak kritikan. Baik itu kritikan dari ulama kita sendiri, dalam artian ulama Indonesia, dan juga mendapatkan kritikan dari ulama luar negeri. Kenapa kok mendapatkan kritikan? Satu, kitab Uqudul Lujen di sini itu ketara sekali dalam mensuperiorkan suami. Jadi seakan-akan di dalam kitab Uqudul Lujen ini suami sangat mendominasi di dalam hubungan rumah tangga. Wis tidak bisa istilahnya tidak bisa disenggol sama sekali. Ya. Nomor dua, kitab Uqudul Lujen ini bahkan sebagian ulama ya zaman sekarang, ulama kontemporer, menganggap kitab Uqudul Lujen di sini itu kitab kolot. Dalam artian kitab ini sudah tidak bisa diaplikasikan di dalam zaman sekarang. Karena itu akan menimbulkan kemafsadahan besar ketika diaplikasikan. Tapi apakah semua kritikan itu menunjukkan tidak kredibelnya musannaf kitabnya? Oh, jelas tidak ya. Kita tahu musannaf dari Uqudul Lujen ini beliau bernama Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama besar kita yang mendunia. Dan beliau satu-satunya ulama Indonesia yang dijuluki sebagai Mufti Ahlil Hijaz. Beliau hidup di Makkah sampai wafatnya beliau. Keilmuan beliau sudah diakui seantero dunia ya, ulama Hijaz. Bahkan di kampus saya pun ya, di Maroko, di kampus saya itu juga menjadikan salah satu kitab karangan beliau Imam Nawawi sebagai kurikulum pelajaran ya, di dalam fan ilmu tafsir. Beliau mengarang ilmu tafsir berjudul Tafsir Munir. Nah, itu salah satu karangan beliau yang dikaji oleh mahasiswa-mahasiswa di Maroko. Cuman ya seperti itu, beliau mengarang kitab. Bukan cuma beliau, setiap ulama mengarang kitab itu pasti melihat dari hal dan makan atau keadaan dan tempat beliau mengarang kitab.
Jadi sebagian pembela dari kritikan-kritikan tersebut yang telah saya sebutkan tadi menyebutkan bahwa pada zaman Imam Nawawi mengarang kitab Uqudul Hujan memang pada saat itu dibutuhkan sekali keterangan-keterangan yang istilahnya mendominasinya lelaki atas perempuan. Karena pada saat itu mungkin terjadi ya kemerosotan akhlak perempuan di daerah Makkah dan sekitarnya yang sehingga menuntut Imam Nawawi untuk mengarang kitab yang seakan-akan lelaki ini mendominasi perempuan di dalam berumah tangga. Namun pertanyaannya sekarang, apakah memang benar seorang suami ya itu benar-benar menguasai, dalam artian mendominasi istri di dalam berumah tangga ya? Sebelum menjawab itu, saya ingin menjelaskan dulu apa saja yang diwajibkan bagi seorang istri dalam berumah tangga, apa saja hak-hak istri di dalam berumah tangga. Walaupun di sini saya istilahnya ditugasi untuk menjelaskan kitab dari Uqudul Hujan, cuman saya rasa kalau mengambil referensi hanya dari kitab Uqudul Hujan kurang luas keterangannya, jadi saya mengambil keterangan dari kitab-kitab yang lain. Saya mengambil kitab dari Mahalli. Jadi di dalam secara globalnya istri itu hanya diwajibkan yang pertama ya. Yang diwajibkan istri di dalam berumah tangga itu yang pertama hadonah atau mengurusi anak. Itu memang kewajiban seorang istri. Alasannya kenapa? Kalau di dalam kitab Mahalli dijelaskan bahwa seorang istri itu lebih lembut, lebih sayang, ya, lebih penyayang istilahnya, dan lebih sabar ketimbang lelaki. Karena seorang istri ya jenenge cewek mesti luweh memakai hati daripada yang lainnya. Terus yang nomor dua, ya, dan ini mungkin yang nanti perlu diperinci lagi. Selain hadonah atau mengasuh anak tadi, yang wajib dilakukan seorang istri adalah melayani atau istilahnya melayani seorang suami di asur. Ya, arep golek bahasa sebelah kepenak angel. Ya wis itulah, lebih gamblang ya malahan ya. Jadi ini dua kewajiban itu yang sebenarnya diwajibkan oleh syariat bagi seorang istri. Lah, Gus, itu kan ada masalah kayak dapur, bersih-bersih rumah atau mencuci pakaian. Itu kan kalau di daerah kita wajib dilakukan istri, yang melakukan istri. Ya, itu memang seperti itu, tapi syariat hanya mewajibkan dua perkara tadi. Dan sebenarnya seorang istri, ya, ini saking memuliakannya Islam pada perempuan, ya, sebenarnya seorang istri itu tidak wajib melakukan hal lain kecuali dua hal tersebut. Kecuali dua hal tersebut, istri tidak wajib melakukan. Jadi ini seperti mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, atau hal-hal yang lain yang biasa dilakukan oleh seorang istri, itu sebenarnya tidak wajib. Ya. Tapi itu istilahnya hal-hal yang sudah menjadi adat ya, atau norma di dalam negara kita. Yo mosok katene tega sampean kok lanang wis kerja mosok wedoke yo ngono-ngono wae. Yo kerja ewang-ewang sithik lah ya. Mantan. Jadi di dalam hukum Islam ya, di dalam hukum Islam itu pertama kali ayat nikah diturunkan sebenarnya untuk memuliakan derajat wanita. Kenapa kok memuliakan derajat wanita? Karena sebelum Islam datang, pada zaman jahiliyah, seorang wanita itu seperti halnya harta benda. Bisa diwaris, ya, bisa diperjualbelikan, ya, juga bisa
pinjamkan dengan teman-teman yang lain. Itu merupakan fenomena wanita pada zaman jahiliyah. Selain hal tersebut, wanita disuruh keluar, dalam artian disuruh keluar dari rumahnya guna istilah apa cara Jawane mangkal. Karena pada zaman jahiliyah dulu orang-orang atau suami-suami itu podo pamer-pameran. Ini loh istri saya cantik, ini loh istri saya apa istilah good looking dan lain-lain sebagainya. Dan itu harus dipamerkan dengan teman-teman yang lain. Merupakan kebanggaan dari zaman jahiliyah. Maka dari itu Islam datang ya, untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehormatan wanita. Salah satunya datang hukum nikah harus dengan menggunakan akad. Wanita tidak boleh diwaris. Ya. Terus lagi waqarna fi buyutihinna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah yang menerangkan bahwa sudah wanita ning omah wae. Ya. Dan jangan berperilaku seperti perilakunya zaman jahiliyah. Tapi di dalam ayat tersebut, di dalam waqarna fi buyutikunna, ya, itu menjelaskan tentang perintah wanita untuk berdiam diri di dalam rumah. Sehingga menimbulkan banyak sekali percekcokan terutama dari kaum feminis. Yang mana seakan-akan menjadikan agama Islam ini menjadi agama yang kolot. Kenapa kok kolot? Ya karena mendiskriminasi hak antara laki-laki dan perempuan. Kok sing oleh metu mung lanang kok sing wedok ora oleh metu. Padahal aplikasi secara realnya itu tidak seperti itu. Waqarna fi buyutihinna. Itu tuh perintah untuk berdiam diri di rumah ketika memang tidak ada hajat untuk keluar. Jadi kaum feminis yang mengomentari bahwa Islam tidak memperbolehkan wanita keluar dari rumah. Islam tidak memperbolehkan wanita untuk bekerja. Islam mendiskriminasi ya antara laki-laki dan perempuan, itu semua tidak benar. Itu semua timbul atas kedangkalan faham mereka dalam memahami hukum-hukum di dalam Islam. Karena sejatinya Islam itu fleksibel. Tidak ada Islam itu ceritanya memberatkan. Hukum berat di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada. Bagus itu kok ada ulama yang sedikit-sedikit mengharamkan, yang sedikit-sedikit tidak memperbolehkan. Ya saya bisa jawab, itu semua karena mereka terlalu sebentar ngaji nih. Istilahnya belum mendalami hukum-hukum yang tertera di dalam kitab-kitab yang tebal. Makanya di dalam Islam itu kan menganjurkan tu'uluz zaman fit-ta'allum, atau wah masa belajarnya itu harus lama. Kenapa kok harus lama? Karena ketika kita terjun di dalam masyarakat, agar memudahkan masyarakat, agar tidak membuat takut masyarakat di dalam agama Islam, kita harus mengetahui banyak hukum. Dan tidak mungkin kita temukan banyak hukum tersebut ketika kita hanya mengkaji kitab-kitab yang dasar-dasaran. Kitab yang dasar-dasaran seperti contoh Sulam Taufik, seperti contoh Safinatun Najah. Itu semua, wah, kalau sampean semua, mas-mas dan mbak-mbak, hanya berhenti di kitab Sulam Taufik, Safinah, atau Fathul Qorib, maka ketika sampean semua terjun di dalam masyarakat, bisa-bisa mengharamkan apa yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat. Karena apa? Karena itu memang saking ringkesnya, kitab-kitab tadi itu ringkas semua yang hanya menyebutkan istilahnya hukum secara globalnya. Untuk mempelajari kitab-kitab yang tebal-tebal, biasanya ya kalau kita sampai itu baru kelas aliyah atau kelas 3 sanawi baru mempelajari kitab-kitab yang banyak pendapatnya.
Jadi saya yakin, kembali lagi tadi, saya yakin bagi orang-orang yang sedikit-sedikit mengharamkan istri keluar, atau istri bekerja dan lain macam sebagainya, itu hanya orang-orang yang belum bahasanya, belum mengerti, belum mendalami tentang hak-haknya seorang istri. Padahal ketika sampean dalami itu di dalam kitab contoh Mahali atau Fathul Wahab, ya, semuanya jelas ditulis di situ bahwa seorang istri, ya, intinya ketika seorang istri sudah bisa melakukan kewajiban-kewajibannya yang saya sebutkan tadi, maka boleh bagi seorang istri untuk tanaful atau melakukan kesunahan. Dalam artian kesunahan, membantu seorang suami dalam mencari nafkah, ya, atau istilahnya dakwah dan lain macam sebagainya. Saya mengambil contoh satu, yang mana ini istilahnya bukan orang sembarangan. Beliau bernama Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini merupakan guru dari Imam Syafi'i, imam madhab kita semua. Jadi Sayyidah Nafisah ini istilahnya lebih masyhur daripada suaminya. Keduanya antara suami istri ini merupakan alim ulama pada zaman tersebut di kota Mesir. Kota Mesir. Yang mana tempat tinggal kedua ya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tempat tinggal pertamanya di Baghdad, itu mengeluarkan qaul qadim, kemudian pindah ke Mesir mengeluarkan qaul jadid. Jadi Sayyidah Nafisah di sini karena melihat fenomena pada saat itu, ulama masih sedikit, ya, istilah yang cowok ulama yang rijal itu masih sedikit, padahal kebutuhan masyarakat dalam menimba ilmu agama itu sudah banyak. Akhirnya Sayyidah Nafisah tampil, yang sehingga menelurkan salah satunya Imam Syafi'i sebagai murid beliau. Sayyidah Nafisah ini merupakan mudda'iyah atau istilah ustazah. Ustazah pada zaman beliau. Beliau melanglang kemana-mana untuk mengajarkan Islam. Jadi dari sini pun pada saat itu kan istilah zaman salafus soleh, sudah ada wanita yang statusnya juga sebagai istri melakukan apa yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Dan beliau bukan orang sembarangan, beliau paham agama. Ya, malah menjadi guru dari imam kita, Imam Syafi'i. Beliau paham agama. Dan beliau istilahnya melakukan hal tersebut. Dengan melakukannya beliau di dalam hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, itu cukup untuk menunjukkan bahwa di antara pekerjaan laki-laki atau pekerjaan wanita itu tidak ada bedanya ketika satu diiringi oleh suami. Diiringi oleh suami. Maka dari itu, di dalam kebebasan seseorang itu ya terdapat atau terbatasi dengan kebebasan orang lain. Ketika suami mengizini, maka sah-sah saja. Halal, tidak dosa bagi seorang istri untuk melakukan apa yang dia minta. Dalam ranah hal tersebut masih sesuai dengan syariat. Untuk istilahnya bagaimanapun, seorang suami ya, dia berposisi sebagai kepala rumah tangga, walaupun seakan-akan seorang istri boleh untuk melakukan pekerjaan suami, tapi bagaimanapun strukturnya di dalam syariat, saya berbicara di sini dalam hal syariat ya, bukan dalam hal ilmu fan ilmu yang lain. Kalau di dalam syariat, seorang suami tetap menjadi kepala rumah tangga. Walaupun dalam tanda kutip seorang istri lebih pintar. Ya, sekarang kan banyak ditemukan istilahnya seorang istri lebih pintar, lebih masyhur dan lain macam sebagainya daripada suaminya. Bagaimanapun keadaan istri,
bagaimanapun keadaan suami, apakah dia lebih bawah daripada istri dan lain sebagainya, yang namanya suami di dalam hukum Islam tetap menjadi kepala rumah tangga. Itu sudah merupakan istilah konon di dalam agama kita yang tidak boleh diganggu gugat. Jadi untuk hal apa saja ya, seorang istri itu izin dulu, izin terhadap suami atau dimusyawarahkan. Jadi ini sampean untuk terutama cewek-cewek di sini jangan istilahnya parno dulu dengan kata-kata harus meminta izin. Tidak seperti itu, karena pada realitanya semua harus dimusyawarahkan. Seorang suami pun, suami yang istilahnya benar, itu pasti mempertimbangkan apa yang dikehendaki oleh istri. Suami mesti mempertimbangkan apa yang dikehendaki oleh istri. Segalanya pasti ada musyawarah. Karena apa? Karena suami pun ada tuntutan untuk mendengarkan apa yang diingini oleh istri. Dalam ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, di seorang suami harus bermuasyarah dengan istri secara baik. Di dalamnya ada perintah, ya, di dalam tafsir ayat tersebut itu ada perintah bahwa seorang suami itu harus mendengarkan, harus memusyawarahkan apa yang diingini oleh istri. Jadi seakan-akan kalau di dalam keterangan yang saya simpulkan tadi, istri mulia banget, mulia sekali di dalam rumah tangga. Sebenarnya di dalam Islam seperti itu. Ya, jadi kenapa sih saya kok ingin menunjukkan seberapa mulia kaum feminis, kaum wanita dan macam sebagainya? Karena ini berawal dari istilah kegemesan saya dengan kritikan-kritikan kaum feminis yang seakan-akan Islam itu merendahkan wanita sekali. Sampai-sampai hal ini banyak diperbincangkan di dalam ya semua kuliahan ya. Semua kuliahan mesti memperbincangkan hak-hak wanita. Karena jujur memang jujur kebanyakan dari kitab-kitab ya, kitab-kitab pada zaman dahulu itu menerangkan tentang istri-istri yang istilahnya terbelenggu di dalam rumah tangga. Tapi yang seperti kita ketahui, yang namanya ilmu fiqh, ilmu fiqh itu merupakan ilmu yang berkembang, tidak ilmu yang jumud. Dalam artian ilmu yang stuck hanya di situ nggak bisa berkembang hukumnya dan lain macam sebagainya. Ya memang ada di dalam Islam ilmu-ilmu yang jumud dalam artian wes pasti ilmu pasti itu ya itu orang itu ya orang benar. Contohnya ya ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid itu sudah tidak bisa kita otak-atik lagi. Lah khusus ilmu fikih, ilmu fikih ini karena zaman dulu dengan zaman sekarang, tempatnya misal Arab dengan Indonesia sudah berbeda, maka hukum-hukum pun mau tidak mau juga harus berbeda, tidak boleh sama. Karena apa? Yaitu tadi, tempat dan keadaan masyarakatnya itu sudah berbeda. Kesalahan dari peneliti-peneliti Islam, terutama khususnya dari kaum feminis, itu lebih dia membaca ke kitab-kitab karangan zaman dahulu yang mana pada saat itu wajar atau normal hidup seorang wanita dalam tanda kutip terbelenggu seperti itu. Salah satu contohnya ya kitab Uqudul ini. Uqudul ini sampai-sampai ketika saya ngaji puasa, istilah ngaji pasaran di Gusmus ya. Gus Rembang, Gus Mustafa Bisri, ketika beliau mengkaji Uqudul, beliau bercerita kayak gini. Dulu bapak saya, Mbak Bisri Mustafa itu, mengomentari atau mengkritik habis-habisan masalah kitab Uqudul ini. Kenapa kok dikritik? Karena Imam Nawawi di sini, di dalam kitab Uqudul-nya banyak mengambil dari hadis-hadis dhaif. Yang seakan-akan istilahnya menggunakan hadis tersebut untuk
mensuperiorkan seorang laki-laki daripada perempuan. Sehingga Kiai Bisri Mustafa pada saat itu mengomentari, iki wis gak cocok ning zaman saiki. Iki wis gak cocok. Jadi wis iki cukup tabarukan wae. Kalau yang nggak paham bahasa Jawa ya, ini kita mengkaji kitab Uqudul Jan ini tabarukan saja, istilahnya ngalap berkahnya Imam Nawawi. Tapi untuk pengaplikasiannya, tolong jangan saklek, istilahnya jangan tekstual banget dengan kitab Uqudul Jan ini. Karena apa? Ya karena kitab Uqudul Jan ini isinya dari awal sampai akhir itu seakan-akan meninggikan laki-laki daripada perempuannya. Mungkin saya juga ingin mengkritik juga tentang masalah kitab-kitab yang istilahnya tidak sesuai dengan zaman tersebut tapi diaplikasikan. Karena banyak ya fenomena-fenomena pada zaman sekarang seorang faqih atau seorang kiai-kiai, terutama kiai yang ada di pedesaan ya, yang istilahnya tidak tahu perkembangan hukum-hukum pada zaman sekarang dan lain macam sebagainya, itu pada tekstual semua atau saklek dengan apa yang apa yang ditulis di dalam kitab. Padahal kitab tersebut ada kalanya tidak relevan untuk dipakai pada zaman sekarang. Kita harus mengembangkannya lagi dan lain macam sebagainya. Tapi mereka-mereka atau beliau-beliau itu tetap mengaplikasikannya sehingga memberatkan pada masyarakat. Saya sebenarnya tidak setuju, maka guna dari seorang selalu mengikuti perkembangan zaman, masalah-masalah waqiah pada zaman sekarang, yaitu agar kita bisa menghukumi sesuatu hal atau mengeluarkan hak hukum yang pas dengan zaman dan keadaan pada saat itu. Adapun di pesantren, khususnya di pesantren, tetap mengkaji kitab-kitab seperti Uqudul Jan atau kitab-kitab tipis-tipis yang lain, itu yang pertama murni tabarukan. Atau yang kedua itu memang kelasnya masih istilahnya masih bawah, yang belum pas untuk dikasih ilmu-ilmu yang banyak pendapatnya. Kenapa kok di dalam khususnya pesantren tidak langsung dikasih ke kitab-kitab yang banyak pendapatnya? Karena seorang muslim jangan sampai memilih hukum yang lebih mudah. Ketika sampean semua sebagai atau kita sebagai seorang muslim lebih sering memilih hukum yang lebih ringan, itu akhirnya kita akan tala'ubiddin atau bermain-main di dalam masalah agama. Maka dari itu pada umumnya seorang siswa-siswa yang ingin belajar agama itu mesti awal-awalnya dikasih hukum-hukum yang berat-berat. Ini haram, itu tidak boleh, ini dosa dan lain macam sebagainya. Itu karena untuk menjaga diri sendiri, biar tidak mudah menggampangkan urusan agama. Coba kalau kita semisal diterangkan menjamak sholat boleh walaupun tidak 80 km, pokoknya asal keluar dari kota atau keluar dari batas desa, kita boleh menjamak sholat. Semisal kita sudah mengetahui hukum tersebut pada saat kita SD semisal, ya mesti kita setiap sekolah MI SD dijamak terus sholatnya. Nggak pernah nggak menjamak sholat. Daripada istilahnya nanti sholat 2 kali, mending sekali itu waktu, tapi bisa langsung sholat, melakukan 2 sholat. Jadi tidak salah bagi beliau-beliau. Ya saya bukan menghukumi salah benar untuk mengarang kitabnya, tapi dalam artian beliau-beliau mengarang kitab yang serba istilahnya sempit keterangannya, yang seakan-akan itu mengunggulkan satu jenis daripada jenis yang lain, itu karena tuntutan zaman beliau sekali lagi. Bukan karena beliau kurang berkompeten pada fanya, tidak. Siapa yang meragukan keilmuannya Imam Nawawi. Jadi kesimpulan pada apa yang telah saya ungkapkan tadi, saya hanya ingin satu, yang pertama, tidak ingin menolak kesan Islam
bahwa Islam itu agama yang kolot, yang tidak fleksibel, dalam artian yang tidak mengikuti zaman, dan menolak bahwa Islam itu selalu membelenggu seorang wanita. Padahal istilahnya seorang wanita itu di dalam Islam, di dalam berumah tangga, bebas untuk melakukan asal apa saja, dalam artian masih dalam ranah syariat. Dan hanya yang diwajibkan Islam di dalam berumah tangga untuk seorang istri, yaitu tadi, untuk membuat nasl atau membuat keturunan, dan yang kedua yaitu hadonah atau merawat anak-anaknya. Untuk selain itu semuanya tanaful. Istilahnya boleh untuk seorang istri melakukan kesunahan, membantu suami dan lainnya. Lah tapi ya itu syaratnya boleh melakukan hal-hal yang lain selama kewajiban seorang istri tadi bisa terpenuhi. Jadi ini harus konsekuensi, dalam artian ketika seorang istri mau bekerja dan lain macam sebagainya, mau diizini macam-macam, ya udah kewajiban-kewajibannya harus dilakukan dulu. Baru kalau kewajiban-kewajibannya sudah dilakukan, maka boleh bagi seorang istri atas izin suami untuk bertanaful atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tidak ada larangan-larangan di dalam Islam. Bahkan di dalam zaman Kanjeng Nabi pun banyak wanita yang bekerja, banyak wanita yang istilahnya berperan sebagaimana perannya lelaki. Ya. Jadi ini tidak ada sama sekali Islam mengunggulkan satu jenis di antara jenis lainnya di dalam sebuah pernikahan. Ya. Islam hukumnya fleksibel, sholihun fi kulli zaman wa makan, selalu bisa diterapkan, diaplikasikan di setiap waktu dan setiap tempat. Jadi jangan sampai berpikir bahwa Islam selalu mendiskriminasi satu jenis daripada jenis yang lain. Ya mungkin cukup sekian dulu. Nanti saya tambahkan sekalian jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesimpulan pada malam kali ini yaitu kebebasan dalam rumah tangga boleh melakukan hal-hal yang lain asalkan sudah memenuhi kewajiban terlebih dahulu dan mendapat izin suami. Islam tidak mengunggulkan laki-laki atau perempuan ataupun tidak mendiskriminasikannya. Kemudian selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Untuk yang pertama 3 sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Bisa di kolom chat ya. Kalau tidak bisa raise hand. Nanti kok ombak. Silakan untuk Fitri Nur Marista bisa bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Marista dari Pekalongan. Yang saya mau tanyakan begini. Di dalam hal berumah tangga itu kan sebelumnya pasti ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam berumah tangga. Lah itu di dalam sebelum berumah tangga, apakah ada di dalam kitab yang menjelaskan tentang bagaimana persiapan-persiapan dalam berumah tangga? Seperti misalkan kita
musyawarah tentang misalkan sama calon suami misalkan ya, bermusyawarah tentang misalkan kayak nanti mau ke depannya gimana, atau nanti tentang pekerjaannya gimana, atau nanti nafkahnya bagaimana. Lah itu di dalam kitab apakah ada penjelasan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Fitri pertanyaannya. Selanjutnya, Bapak bisa langsung menjawab. Sebelumnya saya bacakan dulu pertanyaan tadi. Di dalam hal, mohon maaf sekali lagi, di dalam hal berumah tangga harus ada persiapan apakah? Oh, dalam kitab itu apakah sudah dijelaskan atau belum seperti itu, nggih? Iya. Tes, dengar nggih? Sempat terputus tadi headset saya. Dengar, Pak, dengar. Cek. Nggih, Pak, dengar. Oke, Pak. Tes, dengaran? Dengaran, Nggih, Pak. kedengaran, Pak. Saya ini Mbak yang tidak dengar gitu, kontenan saya. Cek, Pak. Udah kedengaran, Pak? Udah. Suara kula jelas nggih? Nggih, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke. Pertanyaannya tadi, apakah di kitab sudah tertulis hal-hal apa saja yang perlu disiapkan sebelum pernikahan? Ya. Kalau secara global, Mbak Fitri Pekalongan bisa membaca nanti ya. Dulu sampean mesti pernah ngaji kitab Uqudulujen ketika di Pondok Paraan. Secara umumnya yang penting tadi itu hal yang harus dipegang untuk orang yang mau menikah. Yang pertama itu tadi, fankihu ma tobalakum. Yang perlu sampean siapkan pertama sebelum sampean menikah itu, siapkan dulu orang yang pas. Berarti sampean harus mengetahui sifat orang tersebut dan lain macam sebagainya. Ya. Lah, Gus, zaman dulu kan ta'aruf cuman boleh istilahnya memandang wajah, memandang tangan dan lain macam sebagainya. Jadi di dalam kitab Mahali, kenapa saya mengambil kitab Mahali terus ya, karena kitab Mahali merupakan kitab yang paling lebar, keterangannya banyak, qaul di dalamnya, banyak pendapat di dalamnya. Jadi di dalam kitab Mahali boleh bagi seseorang untuk mengetahui dulu istilah sifat dari pasangannya. Ya, sifat dari pasangannya, entah itu caranya lewat tanya dengan orang tuanya, entah itu caranya lewat bertanya dengan saudara-saudaranya atau dengan cara-cara yang lain. Jadi yang pertama harus disiapkan toba, fangkihuma toba. Temukan dulu seorang yang pas. Birogoh awake dhewe juga pas pora. Ya. Apa yang perlu yang kita butuhkan dari sosok suami yang akan memimpin kita nanti? Butuh suami yang keraskah? Butuh suami yang lenturkah? Atau butuh suami yang bagaimanakah? Itu sampean harus mencari dulu yang pas, yang tobalakum. Lah, terus yang kedua, saya mengutip ayat wa'asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika sampean sudah menemukan sosok yang pas, sosok yang memang benar-benar sampean dambakan di dalam rumah tangga sampean, ketika setelah melakukan hubungan lama, komunikasi lama dan lain macam sebagainya,
timbul sifat-sifat yang asli atau dan lain sebagainya, maka jangan sampean langsung istilahnya memfasakh nikah tersebut atau menghukumi bahwa wah ini tidak pas, ini harus digagalkan dan lain macam sebagainya. Jadi sebelum sampean nikah, sampean harus sadar dulu bahwa wa asantaku syai'an wa khairul lakum, akan muncul hal-hal yang nanti tidak cocok dengan hati sampean atau dan lainnya. Lah tadi Mbak Fitri menyinggung masalah apa tadi? Kesepakatan masalah nafkah, masalah pekerjaan atau masalah rumah dan lain macam sebagainya, ya. Kalau Mbak Fitri menilik lagi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, di sana diterangkan boleh bagi seorang wanita untuk mengajukan syarat dulu sebelum melakukan akad nikah. Sebelum melakukan akad nikah, boleh untuk mengajukan syarat. Jadi ini yang perlu digarisbawahi sebelum. Kalau di dalam akad nikah, itu tidak boleh mengajukan syarat apapun. Jadi ini sebelum akad nikah, seorang istri atau calon istri itu boleh untuk mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Salah satunya kalau pada zaman sekarang itu nanti bertempat di rumah saya, misal seperti itu, atau nanti saya dibolehkan untuk berorganisasi dan macam sebagainya. Asal syarat tersebut itu tidak melanggar dari syariat, maka sah-sah saja untuk di-ACC oleh suami. Tapi tetap itu kesepakatan antara dua orang, ya. Jadi ini memang sudah tertulis di dalam kitab, baik itu kitab salaf atau kitab kontemporer, sah-sah saja bagi seorang istri untuk melakukan atau perjanjian dulu dengan suami sebelum melakukan akad nikah. Kalau perjanjiannya di dalam akad nikah, maka nikah ya ora sah, dihukumi tidak sah. Jadi mungkin itu secara umumnya ya apa yang harus dipersiapkan. Ya selain menyiapkan catering, selain menyiapkan dekor, menyiapkan siapa saja undangannya, menyiapkan nama mantan yang mau diundang pas nikahan, ya itu secara umumnya seperti itu yang perlu disiapkan di dalam pernikahan. Untuk lebih detailnya ya dari segi mahar dan lain-lain itu mungkin bisa dibahas di lain waktu, karena kalau membahas syarat-syarat mahar atau batasan mahar di dalam suatu daerah, apakah boleh membatasi harga mahar dan lain macam sebagainya, itu mungkin akan memakan waktu yang lama. Jadi secara umumnya itu saja yang dipersiapkan seseorang sebelum menikah. Mungkin semonten riyen. Saya kembalikan Mbak Moderator. Ya Pak, terima kasih. Mbak Fitria, apa sudah menjawab pertanyaan yang tadi? Nggih, sampun, matur nuwun Gus atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari kolom chat. Nur Khalifah dari UIN Wali Songo Semarang. Izin bertanya, dalam agama seorang istri harus mendengarkan perkataan suami dan menghormatinya. Dan di sini perlu digarisbawahi bahwa tidak semua suami itu baik ilmu agamanya ataupun pengetahuannya. Apabila sang istri merasa perkataan suami ini tidak perlu digubris dan didengarkan dengan alasan ilmu agamanya kurang mumpuni, lebih baik harus bagaimana? Misal dalam perjodohan karena sebelumnya tidak begitu tahu sifat dan ilmu suaminya seperti apa. Monggo Gus bisa dijawab langsung. Nggih, matur nuwun. Jadi langsung saya jawab nggih. Fenomena ini banyak terjadi khususnya pada teman-teman alumni Pondok Kiai Parak sendiri ya. Jadi seorang istrinya karena dia basicnya santri sehingga dia banyak belajar ilmu agama, tahu hukumnya ini apa, tahu hukumnya ini apa, dilalah seorang santri ini menikah dengan orang yang basicnya non pesantren atau orang yang istilahnya belum pernah mengenyam pelajaran agama secara detail, yang sehingga banyak keputusan-keputusan yang dilontarkan oleh suami tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi apa yang harus dilakukan seorang istri ketika di dalam kondisi seperti ini? Satu sisi
dia harus mengikuti perkataan suami, ya. Tapi saya ulang lagi ya, saya ingin menandeskan keterangan ini, kata-kata harus mengikuti perkataan seorang suami, itu tuh tetap ada imbal baliknya, tetap ada istilah komunikasi antara dua orang, antara istri dan suami. Karena suami pun ada tuntutan untuk mendengarkan apa yang dikehendaki oleh istri di dalam ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf tadi. Jadi bukan satu arah saja. Jadi ini suami harus mendengarkan perkataan istri, si istri pun juga harus mendengarkan perkataan suami. Jadi dua arah di sini, tidak hanya satu arah. Jadi untuk hal-hal seperti yang saya katakan tadi, untuk hal-hal yang menyalahi syariat, ya, menyalahi syariat, yang berhubungannya langsung dengan syariat, seorang istri boleh untuk tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh suami. Semisal saya kasih contoh masalah haid. Ini yang banyak terjadi. Masalah haid karena suaminya tidak pernah memberikan pesantren, nggak tahu haidnya ini apakah istri masih haid, darah yang keluar dari istri itu dihukumi haid, atau sudah darah istihadah atau suci. Ketika suami wis kadung ngebet mungkin, wah ini istihadah, dan oleh dikumpuli dan lain macam sebagainya, dihukumi istihadah. Tidak boleh. Tetap harus mengikuti atau bertanya kepada yang fani, istilahnya ustadznya, ustadzahnya, atau kiainya. Jadi boleh bagi seorang istri yang istilahnya ketika ada perkataan dari suami yang menyalahi aturan syariat untuk tidak disendiko dawuhi. Karena sekali lagi, di dalam Islam, seorang istri pun, ya ini tapi dalam keadaan mustasnayat ya. Mustasnayat itu istilahnya hukum-hukum yang pengecualian. Seorang istri boleh untuk sama sekali tidak, apa istilahnya ya, ya mungkin dalam tanda kutip mendominasi di dalam keluarga, atau lebih berperan di dalam keluarga ketika suaminya itu memang dalam tanda kutip memiliki kekurangan, kurang nalare, kurang ilmu agama dan macam sebagainya. Pada posisi itu seorang istri boleh untuk memimpin keluarganya. Lah dari sinilah akhirnya menimbulkan hukum, ya walaupun ini khilaf ya antar ulama kita pun itu masih khilaf dalam masalah ini, yaitu memperbolehkan pemimpin memperbolehkan seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin, walaupun itu masih khilaf hukumnya. Karena apa? Karena memang diakui mau tidak mau yang namanya perempuan, apalagi pada zaman sekarang, istilahnya nalare, keilmuannya dan lain-lain macam sebagainya itu lebih unggul daripada laki-laki. Lah pada titik itu, seorang laki-laki atau seorang wanita boleh untuk mendominasi, menggantikan keputusan-keputusan pekerjaan yang dilakukan oleh laki. Karena apa? Karena memandang dari sisi kurangnya seorang laki-laki, entah itu dari nalarnya atau ilmunya dan lain macam sebagainya. Tapi sekali lagi ini mustasnayat, dalam artian tidak hukum dipukul secara rata, tapi hanya ini pada kasus-kasus tertentu. Mungkin cukup sekian. Monggo Mbak Moderator. Untuk Mbak Nur Khalifah, apakah bisa sudah menjawab pertanyaannya? Iya, matur suwun. Selanjutnya ada raise hand dari Mbak Zakiatul Mustaufidah. Silahkan bisa on cam dan menyebutkan pertanyaannya. Oh, ini sudah ada di kolom chat ya, saya bacakan. Nyun sewu Gus, Nedi izin badhe tanglet, pasti kita kan menikah itu mengharapkan jodoh atau calon suami yang baik dan terbaik. Nah, misal ternyata calon suami kita itu bukan dari background santri atau orang biasa saja yang mungkin dalam ilmu agamanya kurang,
saat istri mempunyai pertanyaan atau masalah, orang pertama yang ditanyaikan suami. Dan bila suami tidak mengetahuinya, maka harus mengizinkan istrinya mencari tahu ke ahlinya, atau sang suami yang harus mencari ilmu atau tanya ke ahlinya. Lalu gimana kita menjelaskan ke suami akan hal tersebut? Sedangkan kita rikuh mau menjelaskan maksud kita, karena emang suami kurang tahu apa yang harus dia lakukan. Matur suwun. Nuwun sewu setunggal malih Gus. Misal kita menjalankan pernikahan yang mungkin belum sesuai syariat dan hanya menjalani sesuai adat biasanya saja karena memang suami kurang ilmu agamanya, niku gimana nggih Gus? Terima kasih. Monggo Gus bisa langsung dijawab. Yang pertama dulu, pertanyaan yang pertama ya. Ini berarti menyangkut pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana ketika atau suami tidak paham tentang agama, kemudian bagaimana cara yang luas bagi seorang istri untuk memberikan kepahaman bagi seorang suami biar bisa mengizini bertanya kepada ahlinya. Ya. Kalau di dalam kitab-kitab ya itu memang sudah dijelaskan bahwa ketika seorang suami tidak mengetahui ilmu-ilmu atau perkara yang ditanyakan oleh istri dalam entah itu hukum agama dan lain macam sebagainya, diperintahkan, langsung diperintahkan, soreh di dalam kitabnya harus untuk bertanya kepada ulama dan lain macam sebagainya. Bahkan ketika seperti ini, ketika semisal suami tidak mengizini, ya, mengizini seorang istri bertanya kepada kiainya, semisal kiai ini bekas mantane atau dan lain macam sebagainya, boleh bagi seorang istri untuk diam-diam bertanya kepada ahlinya. Boleh seperti itu boleh. Karena apa? Karena larangan seorang suami akan bertanya terhadap ahlinya itu berarti merupakan larangan yang sudah tidak sah di dalam syariat. Tidak pas untuk dilakukan, tidak pas untuk digodawi, karena itu menyangkut atas keabsahan ibadah kita atau apa ya pelaksanaan rutinitas ibadah kita. Di dalam memahamkan seorang suami ketika dia semisal atau panjenengan semisal Riko meminta memahamkan suami atas hal tersebut, ya yang pertama ya mungkin ini umumnya orang di dalam berumah tangga ketika ada suami yang tidak paham, umumnya ketika ingin memahamkan si suami ini diajak sowan atau diajak ke majelis-majelis ilmu yang sehingga memahamkan bahwa biasa kok seorang cewek atau seorang istri itu bertanya kepada ahlinya dalam macam sebagainya. Dan saya yakin ketika suami ini istilahnya memiliki dalam tanda kutip nalar yang kepenak, itu mesti monggo. Karena apa? Karena dia sudah sadar bahwa saya tidak membidangi di dalam hal ini. Tanya saja kepada ahlinya. Toh ya sekarang banyak kok istilahnya suami-suami sing istilahnya mondok meleh. Seperti di Paraan di sini itu di Pondok Paraan banyak orang-orang kampung ya atau ibu-ibu istilahnya yang mengkaji di dalam pesantren masalah haid. Jadi ini ada program di pondok pesantren ini untuk orang-orang kampung yang membahas tentang ilmu haid. Karena apa? Karena banyak fenomena di sini atau di luar juga wanita-wanita yang masih belum paham dengan hitungan haidnya. Masih belum paham apakah ini haid atau istihadah dan lain macam sebagainya. Yang sehingga ya atas izin suami, istri-istri ini diizini untuk belajar lagi di pondok pesantren. Dan saya yakin ketika memang seorang suami ini istilahnya menginginkan kebaikan kepada istrinya mesti diizini. Lah kecuali ini misal. Kecuali naudzubillah ya, ada seorang istri yang mendapatkan suami serba ya istilahnya keras dan macam sebagainya, enggak boleh keluar, enggak boleh macam sebagainya. Ketika terjadi kondisi seperti itu, maka dengan segala cara si istri diperbolehkan untuk bertanya kepada kiai dengan segala cara.
entah itu apa ngirim WA atau apa surat lewat Doro atau apa ya, dengan segala cara boleh. Atau semisal mentok, Mbak, semisal mentok tidak menemukan cara untuk bertanya dan macam sebagainya, maka memakai hukum jahil. Jadi ini al-jahlu bil hukmi ma'fuan anhu idza kana fi uzrin. Bodoh akan suatu hukum atau tidak mengetahui sebuah hukum itu akan dimaafu ketika memang ada uzurnya. Ketika semisal si istri ini sudah tidak menemukan cara apa-apa lagi untuk melakukan istilah bertanya kepada ahlinya, ya maka apa yang dilakukan istri, hukum-hukum yang diyakini oleh seorang istri ini itu tetap saja dilakukan sesuai dengan keyakinan istri, dan itu ketika nanti benar ya mendapatkan pahala, ketika nanti salah ya berarti nanti ma'fuun anhu. Jadi seperti itu mungkin ketika nanti menemukan suami yang agak keras. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa, Mbak ya? Pertanyaan kedua tadi, misal kita menjalani pernikahan yang mungkin belum sesuai syariat dan hanya menjalani sesuai adat biasanya saja karena memang suami kurang ilmu agamanya. Niku gimana nggih, Gus? Oke. Jadi seperti ini nggih, Mbak. Islam memang bisa lentur, bisa fleksibel dengan semua keadaan, tapi bisa juga menjadi keras. Dalam artian tidak bisa diganggu-gugat dalam beberapa hal. Ya contohnya salah satunya yaitu pernikahan seperti ini. Islam sudah mengatur rukun-rukunnya nikah ini, syarat-syaratnya nikah ini. Dan itu semua harus dilakukan, harus terpenuhi. Ketika kok tidak, ya nuwun sewu mawon, niku nikahe ya berhukum tidak sah. Karena apa? Karena itu tidak memenuhi rukun atau syarat-syaratnya. Tapi yang perlu ditafsir lagi, ini maksudnya pernikahan sesuai adat atau sesuai itu tuh bagaimana lebih rincinya, mungkin bisa nanti dianu. Tapi secara globalnya ngeten, ketika nanti kok ada sebuah pernikahan yang tidak pas dengan rukun Islamnya, syarat Islamnya, rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikahnya, mau tidak mau tetap tidak sah itu hukum nikahnya. Berarti apa? Ketika nanti suami istri itu kumpul ya dihukumi haram, ketika memiliki anak ya dihukumi anak nanti diwaleni oleh hakim. Tidak, kalau di dalam masalah ini tidak bisa fleksibel gitu. Jadi seperti itulah agama, ada bisa fleksibelnya, ada bisa kerasnya, dalam artian tidak bisa diganggu-gugatnya. Dan mungkin ya sebelum orang itu menikah, ya pastilah seorang istri atau calon istri, calon suami meneliti dulu apa yang harus dilakukan di dalam agamanya. Dari segi rukunnya atau dari segi syaratnya itu harus diteliti dulu. Ya. Ketika memang kok ada yang kurang, ya sebelum akad atau dalam terjadi pernikahan ya harus belajar dulu. Makanya tadi thalabul ilmi faridatun, mencari ilmu itu wajib, itu ilmu hal, ilmu yang menyangkut atas ibadah yang akan kita lakukan. Semisal sampean mau menikah, ya sampean harus mempelajari apa rukun-rukunnya dulu, syarat-syaratnya dulu, itu harus sampean pelajari, itu wajib. Jadi ketika nanti melakukan pernikahan, tidak ada itu istilahnya, wah, iya lali, tidak sesuai dengan syaratnya, tidak sesuai dengan rukun, itu tidak ada ceritanya seperti itu. Karena thalabul ilmi faridatun tadi, ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Jadi ini saya menjawab, ya, kalau di dalam masalah itu, tidak ada kompromi ya di dalam Islam, yaitu kalau semisal, karena mungkin tadi definisi masalahnya kurang terperinci sesuai adatnya tuh gimana dan macam sebagainya. Pokoknya ngeten, secara globalnya ketika tidak pas dengan rukun dan syarat Islam, ya berarti itu nanti dihukumi boten sah, dan nanti hukum-hukum yang berurutan dengan hukum akadnya yang tidak sah itu tadi ya mengikuti haramnya juga. Mungkin cukup ngoten. Ini ada tanggapan dari Mbak Zakiatul Mustaufidah.
Maksud saya menjalani sesuai adat itu, misal seperti kita dalam menjalani kegiatan suami istri, kan sebenarnya ada ilmunya. Nah, tapi kenyataannya dalam prakteknya kita hanya sekedar sesuai apa yang suami tahu saja secara umum, tidak sesuai yang tercantum dalam kitab. Ngoten Gus. Terus ngeten. Ngeten Mbak. Jadi ini mungkin bisa diperinci lagi. Suami yang tahu sahnya saja itu seperti apa? Masalahnya rata-rata orang. Ini kan membahas masalah akadnya ya. Berarti ini kita ya membahas masalah akad yang sesuai kebiasaannya itu seperti ini. Jadi rata-rata yang saya ketahui pada zaman sekarang seorang suami itu ya ketika akad sudah tahu harus ada wali, harus ada saksi, ijab qabul, itu tuh lafadznya yang harus diucapkan itu. Ketika itu semua sudah terpenuhi ya sudah dihukum misah. Dalam masalah nanti kesempurnaan, ya. Jadi nanti kan ada penyempurna hukum, ada yang harus wajib dilakukan, minimal ya, maksudnya minimal yang harus dilakukan adalah kesempurnaan. Kalau dalam masalah kesempurnaan, semisal di dalam akad ya, di dalam akad mau bahasa apapun kan boleh, mau tulisan juga boleh, mau bahasa isyarat juga boleh, ya. Itu ketika memenuhi hal-hal itu standar minimalnya itu tetap dihukum misah. Walaupun nanti semisal sempurnanya itu harus semisal menggunakan bahasa Arab terus sampai halan. Sebenarnya kan akad nikah ketika kita berhenti di lafaz qabiltu tanpa menyebutkan nikah wa tazwija li nafsi bil mahri madhkuri halan, dengan menyebutkan lafaz qabiltu saja itu sudah sah. Tapi apa? Tidak sempurna. Ketika yang tidak dilakukan itu hal-hal yang menyangkut kesempurnaan ibadah itu tetap dihukum misah. Tapi kalau yang tidak dilakukan itu standar minimalnya sebuah ibadah, sahnya sebuah ibadah, itu maka tidak dihukumi tidak sah. Jadi mungkin itu saja, Mo. Mbak Zakiatul, apakah bisa diterima jawabannya? Nggih, matur suwun Gus atas jawabannya. Sami-sami. Terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Gus Muhammad Rizza Amik, LCMA. Selanjutnya, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sebelum kita tutup acara pada malam kali ini, bisa on cam semua, nggih? Slide 1 untuk siap. dokumentasi. Bisa dihidupkan untuk kameranya. Baik, kita mulai dari slide 1. Sempur semuanya. 1, 2. Oke. Ganti slide 2. Ganti jempol. 1, 2, 3. Baik. Lagi nggih. 1. Bisa diisikan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Acara demi acara telah kita lalui dengan alhamdulillah lancar. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus. Sami-sami. Terima kasih banyak Gus.
Kami pamit nggih. Nggih Gus, matur suwun sanget. Sehat-sehat. Nggih. Sukses, ndang rabi, ndang lulus. Amin. Paling kenceng Gus. Ya pon. Marisa, Oh, Niki Marisa. Marisa katanya Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rampung, proker 2 don. Mantap Ji, Jos, kawal terus. Jos, mantap. Siap. Peteng mati lampu ya. Wek Rohmat nang apa kok mati lampu, Mat? Kadeni. Uripke, Pak, kok mesake meneh kuwi? Topa. Kok ana penampakan kacamata ki sapa, Pak? Bahaya kuwi bahaya kuwi. Kova kok ana kacamata di dalam kegelapan sapa, Pak? Tiga. Nanti topane kayak anak. Langsung di nganu. Apa? Topak bahaya kuwi. Topa sing penting Saya ora tutup ketahuan. biar tidak ricuh. Dadah. Bapak ini sampean ya